Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita lepaskan hiruk pikuk, kekhawatiran, dan segala hal yang membuat pikiran terasa penuh. Malam selalu menjadi momen yang tepat untuk duduk diam dan berkata, Tuhan, aku kembali kepadamu. Di masa Advent ini, kita diajak untuk mengingat satu hal. Kita sedang menanti kedatangan Sang Terang. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar perayaan, tetapi pemulihan harapan yang mungkin mulai meredup karena perjalanan hidup yang berat. Ayat malam ini membawa kita melihat sebuah janji besar, janji yang mengubah dunia. Mari kita membaca Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sahabat terkasih, ayat ini bukan sekedar nubuat, tetapi jawaban. Jawaban bagi hati yang letih, jawaban bagi jiwa yang merasa berada di tengah kekacauan, jawaban bagi hidup yang mungkin hari ini terasa gelap. Sahabat terkasih, ada sebuah kota kecil yang tiba-tiba terkena pemadaman listrik. Semua rumah gelap gulita, jalanan sepi, lampu-lampu mati, tidak ada cahaya. Di tengah kegelapan itu, seorang ayah mencari anak kecilnya yang ketakutan. Si anak tidak menangis, tetapi memegang erat sebuah lilin kecil. Nyala kecil yang bergetar oleh angin malam. Ketika sang ayah mendekat, anak itu berkata, "Pa, aku gak bisa terangi semuanya, tapi aku bisa pegang yang kecil ini, supaya kita bisa lihat jalan di depan." Lilin kecil itu tidak menghilangkan kegelapan, tapi ia menjadi terang yang memecah kepekatan malam. Begitu juga dengan Yesus. Kadang kita berharap Tuhan langsung menghapus semua masalah, semua luka, semua kekacauan, semua rasa takut. Tetapi seringkali Tuhan memulai seperti lilin kecil di tangan seorang anak. Pelan, lembut, sederhana, namun cukup untuk menuntun langkah kita. Kadang hidup memang terasa seperti kota yang mati lampu. Hati bingung, pikiran penuh kabut, semangat meredup, harapan seperti hilang arah. Namun Tuhan datang bukan selalu dengan suara guntur. Ia datang dengan kehadirannya sebagai Raja Damai, yang pertama-tama menyalakan terang kecil di dalam hati kita. Dan dari terang itu, kita mulai melihat lagi jalan di depan. Sahabat terkasih, saat Yesaya menulis nubuat ini, bangsa Israel sedang berada dalam kekacauan politik dan spiritual, ketakutan, ancaman musuh, ketidakpastian masa depan, dan hidup yang tidak menentu. Di tengah kondisi sesulit itu, Tuhan tidak berkata, "Aku akan menghapus semua masalahmu saat ini juga." Tuhan berkata sesuatu yang lebih besar. "Aku memberikan anakku. Ia akan menjadi Raja Damai." Damai yang Tuhan berikan tidak sama dengan damai yang dunia janjikan. Damai dunia tergantung pada situasi. Damai Tuhan mengubah situasi dari dalam hati kita. Damai dunia berkata, "Kalau keadaan membaik, baru aku tenang." Damai Yesus berkata, "Biar keadaan tidak berubah, aku hadir di tengahnya." Itulah sebabnya ketika Yesaya menyebut Yesus Raja Damai, ia sedang berkata, ada damai yang kuat, tahan uji, tidak tergoncangkan, dan tidak akan padam, bahkan ketika hidup kita sedang gelap. Damai itu bukan perasaan, damai itu pribadi, damai itu Yesus sendiri. Sahabat terkasih, dalam Yesaya 9 ayat 6, ada 4 gelar yang menonjol. Yang pertama, penasehat ajaib. Dia tidak hanya memberi nasihat, dia adalah hikmat itu sendiri. Kadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Kadang kita bingung mengambil keputusan.
Kadang kita gelisah karena tidak mengerti arah hidup. Tetapi Yesus berkata, "Aku memberi hikmat melebihi pengertianmu." Saat hati kita kacau, Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, Ia berjalan bersama. Yang kedua, Allah perkasa. Ini berbicara tentang kuasanya. Kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk menguatkan, kuasa untuk menolong tepat waktu, kuasa untuk mengangkat kembali hati yang sedang jatuh. Saat kita merasa kalah, Dia tetap berkuasa. Saat kita merasa lemah, Dia tetap kuat. Saat kita tidak sanggup, Dia tetap sanggup. Bukan sekedar sosok yang melindungi, Ia tidak pernah berubah. Ia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Kasih manusia bisa bergeser. Kasih manusia bisa memudar. Kasih manusia bisa mengecewakan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Di saat semua meninggalkan kita, Tuhan tetap bersama kita. Yang keempat, Raja Damai. Dia tidak hanya membawa damai, Dia memerintah dengan damai. Itulah sebabnya begitu Yesus hadir, damai tidak lagi tergantung pada keadaan, tapi pada siapa yang memerintah di hati kita. Selama Yesus memerintah, kekacauan tidak akan bisa menguasai kita. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Yang pertama, tenangkan hati setiap malam. Damai tidak bisa masuk ke hati yang terus bergemuruh. Ambil waktu 3-5 menit setiap malam untuk berdiam. Bernapas pelan dan ucapkan, "Yesus, pimpin hatiku." Yang kedua, doakan apapun yang membuat kita gelisah. Sebutkan satu persatu dan letakkan di kaki Tuhan. Yang ketiga, ingatkan diri sendiri, Tuhan sudah datang. Advent bukan ritual. Advent adalah pengingat bahwa kita tidak sendiri. Kalau Yesus datang untuk menyelamatkan, Dia pasti juga hadir untuk memelihara. Sahabat terkasih, malam ini kalau ada hal yang membuat kita tidak bisa tidur, percayalah Tuhan sudah datang sebagai Raja Damai. Ia datang ke dunia bukan karena dunia ini indah, tapi justru karena dunia ini kacau. Ia datang ke hidup kita bukan saat semuanya rapi, tapi justru ketika kita tidak mampu membereskannya. Ia datang membawa damai, bukan dengan suara keras, tapi dengan kehadiran lembut, seperti pelita kecil yang menuntun langkah kita. Dan malam ini, damai itu juga datang kepada kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang dengan segala kekacauan hati kami. Kami datang dengan kekhawatiran, ketakutan, kebutuhan, dan luka yang tidak selalu berani kami ceritakan kepada siapapun. Tapi Engkau mengenal kami. Engkau melihat setiap air mata, setiap pergumulan, setiap kelelahan yang tidak terlihat. Malam ini, biarlah damai-Mu memenuhi hati kami. Biarlah terang-Mu memecahkan kegelapan. Biarlah kasih-Mu menenangkan batin kami. Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau memerintah, bahwa Engkau pegang hidup kami, dan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tidur dalam damai, karena Engkau Raja Damai yang selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.